Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negaranya mempunyai hak yang setara di dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Demokrasi akan memberikan izin kepada warga negaranya guna ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perumusan, pengembangan, maupun pembentukan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Cakupan demokrasi diantaranya yaitu ekonomi, budaya, hingga sosial yang mencakup kebebasan berpolitik. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Dalam menerapkan demokrasi Pancasila, tentu saja ada landasan hukum yang digunakan. Landasan hukum berfungsi sebagai landasan yang memperkokoh status demokrasi Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Landasan hukum dari demokrasi Pancasila yang pertama yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi dianggap sebagai norma tertulis pertama yang ada setelah Indonesia berdiri sebagai suatu negara. Proklamasi ini juga menjadi wujud bahwa perjuangan rakyat telah membawa bangsa Indonesia ke babak baru kehidupan, di mana Indonesia sebagai negara baru akan memiliki tatanan hukum yang baru. Kesimpulan dari ketiga jawaban narasumber tersebut yakni demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan kepada kedaulatan rakyat dan persatuan bangsa. Sistem demokrasi Pancasila juga didukung oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lain seperti BPK dan KPK. Demokrasi dijalankan melalui pemilihan umum dan partisipasi masyarakat, tetapi dengan menghadapi tantangan seperti kesenjangan ekonomi, korupsi, dan pengaruh ideologi asing yang perlu ditangani dengan serius. Berikutnya, saya sebagai pemateri 2 akan menyampaikan tentang Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dalam sejarah Undang-Undang Dasar pernah digantikan oleh UUDS tahun 1950 karena Indonesia mengalami perubahan bentuk negara. UUDS ditetapkan pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. UUDS adalah Undang-Undang Dasar sementara yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan selama penyusunan Undang-Undang Dasar negara yang baru. Akan tetapi proses penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru tersendat karena dianggap mengancam konstitusi ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu Presiden mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi tentang UUDS tidak berlaku lagi dan Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi utama negara Indonesia. Berikutnya ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1946. Selain proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Dekret Presiden pada tahun 1959, Super Semar juga dianggap penting sebagai babak baru dalam memperkokoh kekuatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan negara. Dan yang terakhir ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya pada alinea keempat terdapat kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah jelas bahwa landasan dari hukum demokrasi Pancasila menitik beratkan pada demokrasi yang berlandaskan pada nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Landasan demokrasi dan hak berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai hukum.
yang berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Contohnya, pemilihan presiden dan anggota legislatif adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Selain itu, kepentingan rakyat harus lebih utama dari kepentingan pemimpin, yang menjadikan pemimpin sebagai pelayanan masyarakat. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas seperti program kesehatan atau bantuan sosial. Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu nasional. Tujuan dari kebebasan berpendapat ini adalah agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan negara, serta agar negara dapat maju melalui kritik yang membangun. Misalnya, masyarakat memberikan masukan dan kritik terhadap rancangan undang-undang melalui forum atau media sosial. Selanjutnya, pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang dijamin hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Contohnya, pendirian organisasi masyarakat atau ormas, atau kelompok diskusi untuk membahas isu-isu tertentu. Berbeda dengan masa penjajahan, kini rakyat bebas bersuara dan bermusyawarah. Misalnya, masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara terbuka dalam musyawarah desa untuk menentukan arah pembangunan desa. Simpulannya adalah demokrasi Indonesia adalah manifestasi dari semangat Pancasila yang mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensinya terletak pada pengakuan akan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam keberagaman. Instrumentasi demokrasi di Indonesia mencakup lembaga-lembaga negara yang kokoh seperti MPR, DPR, DPD, eksekutif yang dipimpin oleh presiden, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sinergi dan keseimbangan antar lembaga ini sangat penting untuk menjaga efektivitas dan kredibilitas sistem demokrasi kita. Instrumen dan institusi utama yang menopang demokrasi di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaga negara bagaikan pilar kokoh yang menopang kedaulatan dan kelancaran roda pemerintahan suatu bangsa di Indonesia. Terhadap berbagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan masing-masing memiliki peran yang berfungsi vital dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. 1. Lembaga legislatif menapaki jejak demokrasi. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengemban amanah mulia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki fungsi istimewa, yaitu melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, serta melantik wakil presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban. 2. Lembaga eksekutif menjalankan amanah kepemimpinan. Lembaga eksekutif dikomandai oleh presiden dan wakil presiden, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif dan bertugas pemimpin kabinet. Menteri kabinet. Menteri terdiri dari sebagai kementerian dan lembaga negara non-kementerian yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan. 3. Lembaga yudikatif menjaga pilar keadilan. Lembaga yudikatif yang diwakili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi bertugas mengadili perkara pada tingkat kasasi dan bidang, serta memberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya.
4. Lembaga-lembaga lainnya menjalankan peran pentingnya. Selain lembaga-lembaga di atas, terdapat beberapa lembaga lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Badan Pemeriksaan Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Bank Indonesia atau BI bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu praksis demokrasi Indonesia serta tantangan implementasi Pancasila. Demokrasi Indonesia berjalan dalam bingkai Pancasila yang menekankan musyawarah, keadilan, dan pluralisme. Namun penerapannya menghadapi sejumlah tantangan antara lain: 1. Krisis identitas sosial. Globalisasi melemahkan keterikatan generasi muda pada nilai Pancasila. 2. Konsistensi interpretasi. Perbedaan pemahaman dan penerapan nilai Pancasila di masyarakat dan pemerintahan. 3. Pluralisme dan toleransi. Meningkatkan intoleransi serta sulitnya menyeimbangkan kebangsaan beragama. 4. Kesenjangan ekonomi. Disparitas sosial. Ekonomi bertentangan dengan keadilan sosial. 5. Demokratisasi. Partisipasi politik belum inklusif dan musyawarah sering diabaikan. 6. Lingkungan dan pembangunan. Konflik antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. 7. Revolusi digital. Disrupsi teknologi menentang nilai kemanusiaan. 8. Pendidikan Pancasila. Pengajaran masih dogmatis dan kurang relevan bagi generasi muda. 9. Korupsi. Masih marak dan menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih. 10. Ideologi asing. Pengaruh luar kadang bertentangan dengan Pancasila. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya manusia bukan Nabi Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.